Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farial. Di sini saya berlatar belakang sebagai mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling. Di sini saya ingin membahas materi tentang sikap profesional dan organisasi profesi. Oke, kita mulai dengan sikap. Apa itu sikap? Suatu cara berinteraksi atau suatu efek positif atau negatif yang berkaitan dengan suatu objek psikologis tertentu. Sebagai contoh, pandangan-pandangan sikap positif yaitu yang pertama, sikap merupakan pengalaman yang subjektif. Yang kedua, sikap bisa diungkapkan melalui bahasa. Yang ketiga, sikap bisa dikomunikasikan dengan orang lain. Yang keempat, sikap bisa sama dan juga bisa berbeda dengan orang lain. Namun, di dalam dunia pendidikan, sikap diartikan sebagai gerak-gerik orang dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian dan kecakapan yang memenuhi itu atau norma-norma tertentu. Sikap merupakan penentu yang penting dalam tingkah laku manusia. Sebagai reaksi, maka sikap berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang dan tidak senang. Selanjutnya adalah sasaran sikap profesional. Yang pertama adalah sasaran terhadap peraturan undang-undang. Karena kuliah saya di dalam bidang pendidikan, maka akan berprofesi sebagai seorang guru. Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengerti dan memahami kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki profesi di dalam pendidikan harus menyikapi ada peraturan undang-undang. Antara lain, guru memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Lalu selanjutnya, yang kedua, guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang ketiga, guru berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang keempat, guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Lalu yang kelima, guru tidak boleh melakukan kepentingan pribadi yang berakibat pada kerugian negara. Lalu, sasaran sikap yang kedua adalah sikap terhadap organisasi profesi. Guru secara bersama-sama meningkatkan dan memelihara organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. PGRI sebagai organisasi memerlukan adanya pembinaan agar lebih berguna dan berhasil untuk membawakan misi dan menetapkan profesi guru. Keberhasilan tersebut sangat bergantung kepada kesadaran anggotanya, tanggung jawab, dan kewajiban para anggota PGRI merupakan suatu sistem di mana unsur pembentukannya adalah guru-guru. Oleh karena itu, guru-guru harus bertindak sesuai dengan tujuan sistem. Adapun sikap seorang profesi terhadap organisasi profesi adalah yang pertama, guru menjadi anggota profesi yang berperan secara aktif dalam melaksanakan program dan organisasi bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua, guru memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat. Yang ketiga, aktif mengembangkan profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. Yang keempat, menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, profesi, dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lalu yang kelima, tidak boleh merendahkan profesi apapun di luar bidang pendidikan. Lalu yang selanjutnya adalah sikap terhadap teman sejawat. Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebut bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, kekeluargaan, dan kesetiakawanan. Berarti, guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara kesetiakawanan sosial dalam luar dan lingkungan kerjanya. Dalam hal ini, Kode Etik Guru Indonesia menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hubungan harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antar sesama anggota profesi dapat dilihat dari dua segi, yakni hubungan formal dan kekeluargaan. Lalu selanjutnya, tunjukkan sikap terhadap peserta didik. Dalam Kode Etik Guru dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip
yakni tujuan pendidikan nasional, prinsip bimbingan, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pendidikan nasional dibaca dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, yakni bentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Prinsip lain ialah membimbing peserta didik bukan hanya mengajar dan mendidik saja. 3 kalimat padat yang terkenal dalam sistem Among yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro ialah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Karso, dan Tuturi Handayani. Sikap profesi terhadap anak didik antara lain berperilaku secara profesional, membimbing peserta didik, mengetahui karakteristik peserta didik, menjalin hubungan dengan peserta didik, memandang adil peserta didik, menjunjung tinggi harga diri peserta didik, tidak melanggar norma, tidak memanfaatkan peserta didik untuk kepentingan pribadi. Lalu, sikap terhadap tempat kerja, di mana suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Untuk menciptakan suasana yang baik, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu guru sendiri dan hubungan terhadap orang tua dan masyarakat sekitar. Lalu, sikap terhadap pemimpin. Sebagai anggota organisasi, guru akan berada dalam bimbingan dan pengawasan. Pihak atasan, sikap guru terhadap pemimpinnya antara lain: 1. Membina hubungan kerjasama dengan wali siswa. Yang kedua, memberikan informasi kepada wali kelas dengan sejujur-jujurnya. Yang ketiga, merahasiakan informasi serta didik kepada orang lain. Yang keempat, memotivasi wali siswa. Yang kelima, berkomunikasi secara baik. Yang keenam, menjunjung tinggi hak siswa. Lalu kita bahas sekarang organisasi profesi. Organisasi profesi yang pertama adalah PGRI, biasa disebut atau singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Organisasi kependidikan yang lahir pada tanggal 25 November 1945 yang hanya berselang 3 bulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. PGRI bersifat unitaristik atau tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat bekerja, pangkat, suku, jenis kelamin, ras, dan lain-lain. Selanjutnya, independen, yaitu berdasarkan pada prinsip kemandirian organisasi dan mengutamakan kesetaraan. Dan yang terakhir, non-partai, tidak terikat pada partai politik manapun. Lalu, organisasi profesi yang kedua adalah ABGIN, yaitu Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Organisasi ini didirikan di Indonesia pada tahun 2003 dalam Kongres Nasional di Lampung sebagai pengganti Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Sebelumnya, ABGIN bertujuan menyukseskan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan. Lalu yang ketiga, ada ISPI atau Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, didirikan pada tanggal 17 Mei 1960 di Jakarta, bertujuan untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional secara profesional dan lebih terarah. Lalu organisasi profesi yang terakhir adalah ISMAPI atau Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia. Organisasi profesi ini tampil sebagai pioner dan fasilitator dalam upaya peningkatan dan pengembangan manajemen pendidikan di Indonesia.